Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alisa Rania Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Aku adalah anggota dari Erlangga Debating Society Internship 2025 dan di sini aku akan berargumen sebagai tim kontra dalam mosi sebagai pemerintah Indonesia. Dewan ini akan memprioritaskan beasiswa berbasis prestasi seperti beasiswa unggulan (LPDP) yang menggunakan capaian prestasi sebagai syarat utamanya dibandingkan beasiswa tidak mampu yakni bidik misi KIPK yang hanya dikhususkan diberikan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia saat ini sedang berusaha untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045, di mana sekitar lebih dari 70% masyarakat Indonesia akan berada pada usia yang produktif. Lalu, bagaimana jika ternyata dalam 60% masyarakat tersebut, lebih dari setengahnya adalah masyarakat tidak mampu yang bahkan tidak bisa menempuh pendidikan formal 12 tahun yakni SD, SMP, dan SMA? Bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas jika ternyata hampir setengah dari masyarakat itu sendiri tidaklah berpendidikan? Disinilah peran beasiswa tidak mampu bekerja. Oleh sebab itu, saya dari tim kontra sangat amat menentang mosi ini. Saya akan membahas argumen saya ke dalam 3 poin, yakni yang pertama poin urgensi beasiswa tidak mampu, kemudian poin kedua adalah biaya pendidikan di Indonesia yang semakin meningkat tiap tahunnya, dan poin ketiga adalah dampak yang berkepanjangan. Masuk pada poin pertama argumentasi saya, yakni poin urgensi. Tentu, memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi adalah hal yang bagus. Tetapi, apakah perlu untuk memprioritaskannya di atas beasiswa tidak mampu? Menurut saya, itu tidak sesuai dengan urgensi Indonesia saat ini, yakni untuk melaksanakan pemerataan pendidikan. Jika jumlah subsidi dana yang diberikan pemerintah untuk beasiswa tidak mampu dikurangi, maka oknum rentan, yakni masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah, itu akan merasakan dampak buruknya. Mereka akan kesusahan dalam menempuh pendidikan, bahkan hanya untuk pendidikan formal 12 tahun, yakni SD, SMP, dan SMA, yang seharusnya seluruh masyarakat Indonesia menempuh pendidikan tersebut. Kemudian masuk pada poin kedua, yakni biaya pendidikan di Indonesia yang meningkat setiap tahunnya. Seperti yang kita tahu, biaya pendidikan di Indonesia itu akan meningkat setiap tahunnya, bahkan di sekolah negeri yang seharusnya dibiayai oleh pemerintah, tetapi kenyataannya, siswa masih harus membayar sejumlah uang untuk membeli seragam, membeli buku-buku bacaan, atau bahkan terkadang ada sekolah negeri yang melakukan pungutan liar kepada siswanya. Bukankah ini merupakan sebuah ketidakadilan? Seluruh masyarakat Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Indonesia. Salah satunya adalah dalam aspek pendidikan. Namun, apakah dengan pengurangan pemberian subsidi pada beasiswa tidak mampu, masyarakat menengah ke bawah bisa mendapatkan hak pendidikan tersebut? Tidak. Beberapa dari mereka saja tidak mampu untuk masuk ke sekolah negeri yang biayanya lebih rendah daripada sekolah swasta. Bagaimana jika jumlah penerima beasiswa KIPK semakin dikurangi? Maka akan semakin banyak siswa yang tidak dapat bersekolah dan akan diarahkan untuk bekerja serabutan yang mana seharusnya mereka tidak melakukan itu. Masuk pada poin ketiga, yakni dampaknya yang berkepanjangan. Kesalahan dalam penempatan prioritas beasiswa dapat menimbulkan dampak yang berkepanjangan, yakni semakin jauh jarak kesenjangan antara siswa yang memang sudah mampu dan berprestasi dengan masyarakat menengah ke bawah yang susah mendapatkan pendidikan. Cita-cita Indonesia Emas tahun 2045 dan pemerataan pendidikan bisa saja juga tidak tercapai. Jika kita lihat sebenarnya banyak sekali lembaga lain seperti lembaga-lembaga swasta ataupun perusahaan-perusahaan swasta yang tidak terkait dengan pemerintah yang masih memprovide biaya pendidikan gratis untuk siswa-siswa berprestasi. Bahkan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan lembaga yang menyediakan beasiswa pendidikan gratis untuk mahasiswa ataupun siswa yang tidak mampu. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia seharusnya bisa lebih memprioritaskan beasiswa pendidikan tidak mampu seperti KIPK ataupun bidik misi untuk bisa meratakan kualitas pendidikan di Indonesia.
Kemudian saya juga ingin menanggapi bahwa bahwasanya mungkin masih ada beberapa orang yang berpikiran bahwa penerima beasiswa KIPK ataupun bidik misi itu masih banyak yang salah sasaran. Maka itu adalah tugas selanjutnya dari pemerintah Indonesia, yakni untuk memperbaiki sistem penerimaan beasiswa agar dilakukan lebih ketat dan selektif, agar benar-benar orang-orang yang membutuhkanlah yang mendapatkannya. Terakhir, saya ingin mempertegas bahwa saya sangat amat menentang emosi ini, dan seharusnya pemerintah bisa lebih bijaksana dalam menentukan prioritas pemberian beasiswa, yakni beasiswa kepada masyarakat tidak mampu dibandingkan beasiswa masyarakat berprestasi. Sekian dan terima kasih.